Oke, berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan bahas yang pertama, macam-macam klasifikasi. Pengklasifikasian makhluk hidup ataupun pengelompokan makhluk hidup dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Ada banyak alasan yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar sistem klasifikasi. Dari berbagai alasan yang pernah digunakan oleh para ahli, sistem klasifikasi dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan sistem filogenetik. Yang pertama, kita akan bahas klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami ini dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani pada tahun 350 sebelum Masehi. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom hewan dan tumbuhan. Kemudian Aristoteles juga membagi hewan berdasarkan habitat dan perilakunya, kemudian membagi tumbuhan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Jadi itulah dia klasifikasi sistem alami yang dikemukakan oleh si Aristoteles. Kemudian yang kedua, klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi sistem buatan ini diperkenalkan oleh Carl von Linné dari seorang ahli dari Swedia. Kemudian namanya dilatinkan menjadi Carolus Linnaeus. Karya penting Linnaeus ini adalah menyusun sistem klasifikasi yang lebih mudah dipahami daripada sistem sebelumnya. Sistem yang disusun merupakan sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan ini dikelompokkan makhluk hidup berdasarkan sejumlah kecil dari sifat morfologinya, seperti warna bunga, massa bunga, bentuk bunga, jumlah benang sari, dan jumlah putik. Nah, jadi itulah dia sistem klasifikasi. Selanjutnya yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Pada masa Linnaeus, pendapat umum menyatakan bahwa semua spesies itu berasal dari hasil penciptaan khusus. Nah, para ahli menduga bahwa pada awal dibentuknya makhluk hidup telah diciptakan makhluk hidup yang sama seperti makhluk hidup yang ada sekarang. Misalnya, sapi, pisang, ayam, padi, dan jagung. Kemudian, makhluk hidup tersebut hidup dan berkembang sampai sekarang. Hal tersebut menyebabkan para ahli tidak mengetahui adanya kekerabatan antar jenis organisme. Nah, klasifikasi ini ditemukan oleh si Charles Darwin. Jadi, di sini Charles Darwin mengemukakan teori evolusi, ya. Sekali lagi, teori evolusi yang dikemukakan itu dia menyatakan bahwa terdapat kekerabatan antar organisme. Jadi, kalau kita lihat di sini pohon filogenetik itu ada bakteria, archaea, dan eukariota. Ini adalah contoh-contoh dari hewan-hewan yang memiliki kekerabatan antar organisme. Nah, ciri yang digunakan dalam pengklasifikasian sistem filogenetik ini adalah ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan perilaku. Jadi dia lebih banyak pengamatan ataupun ciri-ciri yang diamati daripada klasifikasi yang ada sebelumnya, yaitu daripada klasifikasi alami dan klasifikasi buatan. Nah, ada beberapa sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan oleh para ahli taksonomi, yaitu sebagai berikut. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sistem 2 kingdom. Klasifikasi sistem 2 kingdom ini dikemukakan lagi oleh Aristoteles. Nah, pada masa itu belum dikenal organisme mikroskopis. Jadi,
Linnaeus memperkenalkan pada masa itu metode klasifikasi modern. Nah, organisme yang bersel satu itu telah diobservasi ataupun diamati tetapi belum diklasifikasikan ataupun belum dikelompokkan. Nah, jadi dalam sistem dua klasifikasi dua kingdom ini, organisme dibagi menjadi dua kerajaan ataupun dua kingdom, yaitu kingdom Plantae ataupun dunia tumbuhan dan kingdom Animalia atau dunia hewan. Jadi itu ya sistem dua kingdom. Selanjutnya sistem tiga kingdom. Klasifikasi sistem tiga kingdom itu dikemukakan oleh Ernest Haeckel dari Jerman. Ada tambahan kingdom baru dalam sistem klasifikasi tiga kingdom ini dari dua kingdom, yaitu tambahannya adalah kingdom Protista. Jadi tiga kingdom itu terdiri atas kingdom Plantae, Protista, dan Animalia. Selanjutnya sistem klasifikasi 4 kingdom. Sistem klasifikasi 4 kingdom ini berkembang setelah ditemukannya adanya inti sel. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Copeland. Copeland mengusulkan nama kingdom Monera bagi kelompok organisme yang inti selnya tidak memiliki membran inti ataupun prokariotik, yaitu seperti bakteri dan alga biru. Nah, jadi Herbert Copeland mengelompokkan sistem 4 kingdom ini terdiri atas kingdom Monera, Plantae, Animalia, dan Protista. Selanjutnya sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom dikemukakan oleh Robert H. Whittaker, yaitu membagi kingdom menjadi 5, yaitu kingdom Monera, kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista, dan kingdom Fungi. Jadi dalam 5 kingdom ini terdapat perubahan besar dan penataan filmnya juga jika dibandingkan dengan klasifikasi. Selanjutnya sistem 6 kingdom. Sistem 6 kingdom ini dikemukakan oleh Carl Woese, yaitu kingdomnya itu ada 6, Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Jadi, sistem ini didasarkan pada evolusi genetik dan evolusi molekuler. Nah, saya akan bahas sedikit ciri-ciri dari kelima ataupun nomor 5 ini, yaitu sistem 6 kingdom. Yang pertama, Archaebacteria. Archaebacteria adalah hewan prokariotik, uniseluler, autotrof, dan heterotrof. Eubacteria itu adalah prokariotik, uniseluler, autotrof, dan heterotrof. Protista hewan eukariotik, ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Kemudian autotrof dan heterotrof. Fungi ataupun jamur, cirinya itu adalah bersifat eukariotik, ada juga yang uniseluler dan ada yang multiseluler, kemudian bersifat heterotrof. Selanjutnya Animalia, ciri-cirinya adalah eukariotik, multiseluler, dan heterotrof. Dan yang terakhir, Plantae, cirinya adalah bersifat eukariotik, multiseluler, dan autotrof. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan bahas klasifikasi dalam biologi modern. Nah, klasifikasi dalam biologi modern ini kita akan membuat nomenklatur atau tata nama makhluk hidup ataupun biasa disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, adapun cara penulisan nama Latin
adalah yang pertama, nama spesies terdiri atas 2 kata. Kemudian nama pertama merupakan genus. Contohnya nih Oryza sativa, Oryza adalah genus. Kemudian nama kedua merupakan penunjuk spesiesnya. Sativa itu adalah spesiesnya. Nah, selanjutnya nama dicetak miring atau di garis bawah. Seperti di contoh Oryza sativa itu adalah dicetak miring. Kalaupun tidak dicetak miring, berarti harus di garis bawahi secara terpisah. Oryza spasi sativa, seperti itu ya menggaris bawahinya. Selanjutnya mencantumkan nama penulis jika ada. Nah, di sini contohnya penulisnya itu disingkat saja L. Nah, jadi Oryza sativa L. Seperti itu. Jadi itulah dia ketentuan penamaan ataupun binomial nomenklatur pada suatu makhluk hidup. Kemudian tahapan dalam klasifikasi. Pengklasifikasian makhluk hidup dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Itu yang pertama, kita harus mengetahui ciri makhluk hidup ataupun organisme tersebut dimulai dari ciri-ciri yang mudah diamati. Ya, ciri-ciri yang diamati itu seperti morfologinya, anatominya, dan fisiologinya. Kemudian bagaimana jumlah sayap, bentuknya, jumlah kakinya, warna tubuh, dan lain-lainnya. Kemudian cara yang kedua ataupun tahap yang kedua adalah kita mengelompokkan ataupun pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang tadi. Ya, jadi kita harus tahu apa perbedaan dan persamaan ciri-cirinya. Sebagai contoh nih, ayam, itik, dan burung merpati itu kan dikelompokkan menjadi satu kelompok karena mereka itu memiliki persamaan ciri, yaitu tubuh yang ditutupi oleh bulu, bernafas dengan paru-paru, memiliki paruh, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga pemberian nama takson. Setelah organisme dikelompokkan berdasarkan cirinya, proses berikutnya adalah memberi nama takson kelompok tersebut. Misalnya, itik, ayam, dan burung merpati dimasukkan ke dalam kelompok burung atau Aves. Nah, kemudian contoh lain, kadal, cecek, dan buaya itu dimasukkan ke dalam kelompok reptilia. Nah, begitulah dia contoh-contoh dari tahapan klasifikasi pada makhluk hidup. Jadi sudah jelas ya bagaimana tahapan dalam klasifikasi. Ada 3 tadi, yaitu pertama identifikasi, kemudian pengelompokan, dan pemberian nama. Untuk memudahkan dalam mengelompokkan organisme yang sangat banyak ragamnya, disusunlah suatu urutan tingkat takson dalam klasifikasi tersebut dengan suatu aturan ataupun dengan memiliki aturan pengelompokan. Pengelompokan dilakukan dari tingkatan yang paling rendah, yaitu jenis ataupun spesies, sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu kingdom atau kerajaan. Nah, ini adalah urutannya: spesies, genus, family, ordo, kelas, dan phylum, dan terakhir adalah kingdom. Nah, ini adalah contoh urutan tingkat takson. Selanjutnya, kunci determinasi. Kunci determinasi ini dilakukan untuk mencakup 2 hal, yaitu identifikasi berdasarkan klasifikasi dan identifikasi berdasarkan tata nama. Nah, kunci ini untuk dilakukan ataupun dibuat untuk kita lebih mudah mengetahui apakah hewan tersebut dikelompokkan dalam satu kelompok berdasarkan persamaan ataupun berdasarkan perbedaan ciri yang dimilikinya.